Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Aku tiko memandanga mancawan tu nampak pandiem bosinan nang kece ambo dek lah banyak lo diundang orang ilie mudiek mengaji ko lah hebat lo ambo kata ambo. Jadi awak ko banyak cok koncek di bawah tampuruang nang kece awak tampuruang tu lah langi kironya kutiko disipaan tampuruang tu baru nampak alam nan lawe ke bonde kironya indak langi ikodo tapi tampuruang. Jadi ada taman surga satu lagi Pak. Bapak ndak usah ke Nabawi. Apa itu? Menghadiri majelis ilmu. Ini taman surga. Ati sanang denyosiko. Tandonyo ati sanang mulai ustaz mengaji tu ada jemaah nalalalo. Jadi kalau ndak amuh mato lalo pai kamu saji baik basanda di dindiang alat suanga. Jadi menghadiri majelis ilmu ini pertanda kita duduk di taman surga. Di dua Pak. Saya mendengar pengajian selama di situ pula. Kalau lah pulang lo balik, telah mencerek lo balik. Jadi banyak juga awak andaknya mancawan. Kalau dari segi umur mungkin ustaz tu anak dah mo. Jadi dalam hidup ku ndak bisa kita banggaan tua di umur sana. Pi awak pandai. Iya kan? Maka kita harus tua dalam pengalaman. Makanya tak ada kata puas untuk menuntut ilmu. Semakin kita dengar, semakin kita pelajari, semakin kita simak, terasa kekurangan kita. Itulah sebabnya kalau ada undangan dari masjid-masjid tetangga, ada ustadz yang berkunjung dari jauh di sana, di Jawa Timur, di Jakarta, di Kalimantan, datangnya ke musaji awak, diurus oleh salah seorang pengurus, ya kan? Diundang kita oleh masjid itu, maka masjid tetangga datanglah. Kok dapet dari Bukit kita lah turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dakek lah datang. Kemudian kita niatkan sengaja aku datang ke masjid ini mendengarkan kajian dan beriktikaf. Ya kan? Alasan yang kedua kita datang ke masjid ini, Nabi mengatakan Bapak Ibu, tempat yang paling baik di dunia ini bukan mall, bukan pasar, bukan market. Tempat yang paling baik di dunia ini adalah
masjid. Orang yang mukmin yang masuk ke masjid, al-mu'min fil masjidi kasamaki fil ma'i. Orang masjid di dalam masjid, orang mukmin di dalam masjid sama dengan ikan di dalam air. Assalamualaikum Pak Jo Ibu mencelik kalau ikan masuk air Pak. Sanang nantinya Pak. Karena tampaknya di sini. Wal munafik fil masjidi. Kalau orang munafik di masjid tu sama jo buruang dalam sangka. Ba buruang dalam sangka. Gelisahnya Pak. Jadi kalau ada orang mencalik-calik jam ketika ustaz gua mengaji, itu tanda lagi gelisah. Itu diragukan kemukminannya. Nyalai datangnya kau saji kau apa itu taruhnya. Ini Bapak. Arasola diri awak seorang resek salah tapi kain. Lain terang ada Pak tu. Mukmin kita kau munafik. Jadi orang munafik itu berbahaya Pak. Karena lain di luar, lain di dalam. Sifatnya Pak, penuh kawan sairi yang penguntiang dalam lipatan, pemancing dalam balango. Nyo ndak ke sungai Siak, pergi memancing dok ke balango. Itu dia. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini di majelis ilmu ini sedang diberikan oleh Allah nikmat berada dalam taman surga dan kita berharap kita dinilai oleh Allah seperti ikan di dalam air. Tapi ikan dalam air kok banyak lo macamnya Pak. Ada ikan sehat, no nyoba itu je. Ada lo ikan paniang. Nyalakan air lumui taruh. Ayo kolam kau nak batu? Dah batu kah? Ada lo ikan mati. Kalau lata balik ikan tu dalam air itulah mati. Jadi jam itu di masjid kok lalu tu kok. Sabok mati dia dulu jo sasa angok jo mato bapiciang. Ini terang ada ibu tu. Tambahnya kalau lalu menengah kaji kok. Ambos kete uren lah ya Pak. Kami dari Padang itu diundang mengaji ke Solo Kapanyakalan. Orang Solo baladang cangkeh bakalui kilo jo timbangan hari elok bulan di atas sinan muka suik disampaikan. Ayam goreng restoran Sinjai rancak jambatan Suramadu dek jadwal lai sesulai di musaji jo di musala kita bertamu. Jadi awal perjalanan safari dakwah saya ini dimulai kemarin dari Padang taruh ke Solo. Dari Solo tu dijapui de orang Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi adibaolah Kapangian. 2 hari lo di sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, apa yang saya rasakan dalam perjalanan dari Taluk Kuantan tu ke Pekanbaru, luruhlah jalan ke Pekanbaru, jalan Balubang ke Sadonya. Mangkota Lambe kita bertamu jalan bakelok bakelah lalu. Jadi giliran Musaji Nurul Islam pagi kini karena belok-belok dulu. Ke Penjaro saya 2 kali yang berwirid. Penjaro tampai laki-laki je, penjaro tampai perusi. Iya kan? Kalau dahulu orang sabui, orang dahulu namanya kandang Situmbin. Ya kan? Ada juga orang menyebut rumah ndak barasut. Nyotanyoan di jamaah kambo kandang Situmbin tu, anan Situmbin tu Ustaz. Lah 72 ambo gini ndak tahu ambo anan Situmbin tu. Tapi itu kaum muslimin konotasinya negatif. Orang masuk penjara sama jo masuk kandang Situmbin.
Tapi ternyata sekarang sangat manusiawi. Taman-taman di lembaga permasyarakatan tu Pak, sehat bungo-bungonya. Manyirah jobo, bangungo, mai hijau baunnya. Musaji di dalam rancak. Besoknya pahilon bawa wirid lai ke lembaga permasyarakatan padusi. Tiba sinan ndak ngerijuk matombol. Bab itu kira anak-anak muda padusi banyak masuk surga. Ndak ada nam buruk cie je. Rancak salah itu sembut tercalik. Asam dia mencalik main lia jo ayam matombol. Takana dia ambo anak. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, namanya di sana orang-orang binaan. Saya tanya kepada kepala lapas itu, apa banyak kasusnya anak-anak muda kita di sini? Kasus terbanyak itu narkoba. Ini bapak-bapak yang berhormat. Untuk itu kepada kita sebagai orang tua, kata kepala lapas itu Pak, berhasil saja kita mendidik anak di zaman sekarang ndak terkontaminasi dia dengan narkoba, itu sudah termasuk 75% kita berhasil. Ya kan? Apa kok orang nan masuk penjara ko bertambah tiap hari? Iyo gitu. Keluar bertiga masuk 7 aja. Keluar 9 masuk 5 balik. Malah ada padusi rancak-rancak tu nan residivis. Lah karena 2 balik tahun lah bebas, ya kan? Nyulang lah balik. Jadi ketergantungan ke sesuatu yang disebut alam itu akan menjadikan manusia tersesat. Kalau kita ingin ketergantungan, kita ketergantungan hendaknya kepada Allah. Kenapa? Allah tu tampai basanda nan tago. Kita sandan kenan gadang, kita gantungan kanan tinggi. Tidak satu pun makhluk yang bisa kita tumpang bapak-bapak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kenapa? Karena narkoba ini sekarang Bapak Ibu ndak barang seludupan leda, galih oknum. Itu Pak. Awak ndak menyebut institusinya. Di Sumatera Barat Bapak-bapak beberapa bulan yang lalu, ya kan? Itu nan paling tinggi di jajaran institusi itu. Lah nyuagen lo gala di orang sinan datu. Kironyo nyuagen narkoba. Ya kan? Kalau lah tungke na membawa rabah paga makan tanaman, anang kata jadi. Jaringannya jaringan internasional. Manangkoknya susah. Bab itu nyolah bayo sama jorambui tumbuh di muka kak. Ada namanya si jambang, ada namanya si garambe, ada namanya si janggui, ada namanya si sungui nya bayo nan punya gale si sungui, nan maedaran si janggui, nan menjago si jambang, nan magi izin si garam. Asian nangko. Boleh ambawa pantun je. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi buki kasuo koto nanggadang tampak dari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini makin diube makin sakit tawa taserak biso nandatang dokter mau be lah damam belum. Jadi apa pilih lah besok pemilu ko dokter nan sehat. Jangan dokter damam je Pak, lebih-lebih lah tengkak lah gae. Ini bapak-bapak ini. Ya. Pilihlah nan sehat yang energi. Ini bapak-bapak ini. Bang kok galak Pak.
Ya kan? Sebab pimpinan itu untuk jadi panutan bagi kita. Jadi perlu diseleksi, perlu perhitungan yang matang. Jangan harap nasi sebungkui piti 50.000 saya. 5 tahun kita menderita. Jadi sekarang Bapak Ibu di zaman ini, zaman now namanya, berhasil awak anak ndak ada narkoba, atulah 75% awak mendidik anak. Berhasil. Ya kan? Karena dia ndak barang seludupan lagi. Galeh kawan. Galeh kawan. Bapak Ibu kaum muslimin, bagaimana salah satu antisipasinya? Kini hari lah bulan agak Rajab itu nanti jawabannya, ndak Januari dah. Januari itu bulan orang kapi ya Pak, panduto. Bah pandutonya tanggalnya ada 30, ada 31, ada 28. Nyo salah isi peraturan Nabi. Kecek Nabi nan sabulan tu hari ndak ada sampai 30 hari do. 29, sekian. Tu mangko Nabi tu acok puasa Ramadan 29 hari. Masehi itu nananehnya ada 28 hari. Kalau bulan Islam Pak namanya tahun Hijriah kok, apabila bertukar tanggalnya lah nyato berubah siang jadi malam. Apabila tu hari patang matahari turun awan ibarat merah sago, malam nanindak lah mulai. Kalau tagak kita di tepi laut, seakan-akan matahari itu terbenam ke dalam air. Begitu terbenam, azan berkumandang, tarang berubah jo kalam, baru tanggal batu Masehi. Apabila tu kah tanggalnya? Kutiko orang Maliang mencilok Jawi, tengah malam maniang, alun tantu hari ke siang lalanya tukar tanggal. Tapi awak dek dijajah de orang Masehi itu 350 tahun, malah sampai sistem pengajian awak tetap kini menurut Masehi. Termasuk orang tua awak Pak, indah ada mencatat kelahiran awak jo Hijriah. Apa nan datang kini ko? Sia nan tahu apa ko? Lahir apa jo Hijriah? Bulana. Menunjuklah kat seorang. Menunjuklah. Ndak ada dah. Jadi berarti orang gaya apa? Orang gaya ambo sama mencatat kelahiran kita jo Masehi. Pabilo ambo lahir Pak biye, waang lahir hari akai tanggal 10 Juni 1952. Itu nan tahu Pak. Tapi bisakah kita berusaha mencari lahir kita dengan Hijriah? Bisa. Apa penggunaannya Android tu jangan untuk bapak-bapak chat jo jando-jando beranak ciek teh. Ya kan banyak dia pay tu ngaji-ngaji nah. Nah, saya janda beranak satu je. Ni bapak ibu. Jangan itu teh. Cari jo Android tu bara ya Pak Johid. Hijriah, tapi harus tahu tanggalnya jo Masehi. Baru bisa dicari Hijriahnya. Kadang-kadang jo Masehi seorang awak ko Pak, atau ndak jo tulian lai anak ni. Pabila ada lai ya agak salah ngampo perang panjang je. Ngampo perang panjang tu tanggal bara, Aria. Nanjale tahunnya nyo tahun 26 pi hari apa? Ambo cari Pak, basuo lah ambo lai hari Ahad tu tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi kalau jo Hijriah umur ambo kini lah masuk 74, jo Masehi masuk 72. Itu je lah kelemahan Masehi ko Pak. Jo kecilnya awak mudo di Masehi ko. Hijriah awak lah gaek kalau dia je. Lah 74 umur je. Ya kan?
Kalau Masehi tak nya pemuda balik. Atau mangko orang nak mencatat lahir je Masehi ko, laba uban nak buatnya nyop colok je balik. Ya kan? Ala katangga giginya tukar gigi palsu. Barana kerancak gigi palsu apa tu makan tak lama tu. Sebab ureknya menutup langit-langit. Ambo tahu mana ada udah ambo nya lah meninggal lah mah. Nyo gigi palsu tu lah rancak balik. Iya kan? Tapi kalau kau makan nyo mas letak ke teh tadah nyo rendam nyo air. Indah untuk pengunyah gigi kau guna dah. Ikut untuk gaya sedang. Kalau dimakan, kalau dibawa gigi palsu kau makan, dah lama makan. Kalau makan kecatu jin, ada lah nyasian di uniang tu tampuruang untuk menumbuk lucu. Hanya itu saya makan kecatu jin lah. Jadi sekarang sudah bola Rajab ini terjadi suatu peristiwa yang ulama masih ikhtilaf dalam ini. Ada yang mengatakan 27 Rajab. Nah, kita tidak perlu kaum muslimin para jamaah, tapi di bulan Rajab nan jaleh ado perjalanan Isra Mi'raj. Sebagian kawan mengatakan tidak perlu diperingati itu. Ya kan? Di bulan Rabiul Awal Nabi dilahirkan. Di bulan Rajab Nabi Awak ndak mau ulang tahun kan lahir Nabi dah. Indak mau ulang tahunan Isra Mi'raj dah. Membaca sejarah Nabi ba'a inyo di dalam hidup. Kutiko inyo Isra Mi'raj tu kan kaum muslimin fokusnya menerima kesempurnaan perintah salat. Ya kan? Kalau kita fokuskan Nabi itu mulai salat sudah Isra Mi'raj, tentulah gaiknya salat tu. Tak sajak balik dah. Nabi ketika Isra Mi'raj itulah dia 50 umurnya. Jadi Nabi itu sudah salat semenjak mudanya, seperti salatnya Nabi Ibrahim. Makanya di dalam Al-Quran dikasih tahu oleh Allah kepada kita, Qul sadaqallah. Katakanlah yang datang dari Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Jadi Nabi itu semenjak remajanya sudah salat, seperti salat Nabi Ibrahim. Ya kan? Ini kita baca bapak-bapak agar kita tahu sejarahnya. Tidak ulang tahun Isra Mi'raj. Memang segala ulang tahun kan tidak ada disuruh dalam Islam, Pak. Ya kan? Nan disuruh tu mainge mati. Ada hadisnya tu ada aksiru zikra hazimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah oleh lu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Apa dia? Mati. Segala kelezatan hilang kalau akan mati tu. Kalau nak percaya apa? Kalau ada dun sana apa pakai cincin rancak batu dalimo merah aye segala dia. Apa ketujuh batu cincinnya ko? Tunnya ndak mau magi ado. Iya kan? Ain teh sikutikonya ka mati. Sadangnya betu tu ah. Ada dompet dalam sakunya resek lah tu. Ndak kanya tagan apa ambil tu. Cincin di tangannya buka lah. Ndak kanya tagan. Sebab orang sakratul maut itu pandangannya sudah ke akhirat. Ada orang Minang sudah sepepatahnya tu. Lah singkek pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok kabalik kenan punya. Coba ulang balik. Kan tak panjang lah tu dong. Nah itu bapak-bapak. Lah singkek pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punya. Tapi nyoleh ada rakamannya Pak.
Tapi nak bisa lo ditiru-tiru saya kalau ndak ada bakat. Ini bapak. Malah diperhatian sadonya bakat ndak ada, salah ujungnya. Ya kan? Ini bapak-bapak. Jadi semuanya ini ada bakat dan kemampuan. Ambo kalau sekolah pak bapak ibu-ibu ndak pernah kuliah, akan seketik ilmu ambo tunya. Ya kan? Ndak ada pergi sekolah ke luar negeri. Ada pak. Makanya ambo mengaku ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam. Sulitlah ambo bacurito ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Tapi kalau Ustaz Samad, Ustaz Mustafa Umar tu ndak tanggung ilmunya pak, walaupun nyomu mudo baru. Ya kan? Abang kau berani lo Ustaz berdakwah. Sebab ambo berdakwah ndak ada membahas hukum dah pak. Dakwah ambo majak serupa iko sekanya pak. Kok pemalai ke surau surau kok takwi di bini jan takwi yo. Itu nana mau ingin. Kok suku sama yang di rumah nan biasa, sama yang lah kamu saji. Awak badun sana jam bercakap-cakap, ya kan? Tapi kalau dibahas masalah hukum, nyotanyo di orang, tu jatuh tapai awak ni. Ya kan? Hanya lagi kemampuan di Allah mengecek seketik. Nyo mengecek ko pak nam pertamu janda mampangguang walau nan duduk tu di bawah rajo. Apa undanglah Pak Jokowi berani mau pidato di pimpin. Ya kan? Nang kari sampeng kaji awak. Kalau dicali pangkai orang sekolahnya, pendidikannya, diundang orang awak mengaji ke kampus. Tu manggigi ya mencilik rektor tu. Ndak sadonya rektor tu pasti mengecek dah pak, walaupun ilmunya tinggi. Ada rektor pak, ilmunya pak. Kalau bertanya awak nyo kaji duduk gak soal pendidikan tu jalehnya tarangan, tapi dalam lidah yang gagu. Kalau berdakwah ustaz gagu gak, ndak kanyo rakam gak kada ustaz ele ke macam. Kok kamapai nyuirian namborin orang gak. Nyorakam tarui. Ajalah kalau mau mengaji. Jamaah. Yang dihormati je. Mungkin nyo karate modern orang. Ini bapak. Nah, jadi membaca sejarah Nabi, perkara beliau naik ke atas langit, kita tidak bid'ah. Tapi memperdalam ilmu tentang itu. Kemudian di bulan Rabiul Awal kita baca sejarah Nabi balik tentang kehidupannya sejak remaja nyo jadi rasul. Itu jajak nan tinggal ka ditikam batang tasanda ka dititi urek segunjai ka diulek ragi takambang ka ditiru. Dengan membaca sejarah, wawasan keislaman kita akan bertambah. Sebab diri Nabi itu public figure. Nan mengecek Allah ndak embo. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, kata Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, engkau mempunyai budi pekerti yang agung. Kalau ndak kita baca sejarah Nabi pak, ya kan, kita anggap bid'ah membaca sejarah Nabi itu, nang kata tiru dia pak perangai Firaun. Ya kan? Maka bacalah sejarah nan baik. Bulan Rabiul Awal tu sawananya kita ndak memperingati Maulid Nabi tu. Sirah Nabawiyah. Membaca sejarah Nabi. Ba'a Nabi itu ketika ketek, ba'a Nabi ikut ketika bujang, ba'a Nabi ikut setelah berumah tanggo, ba'a Nabi ikut sama solah jadi
Rasul ba'a Nabi ko menimbang keadilannya bininya saleh. Tu perlu pak perajai kalau ingin pak bini saleh. Bacalah sejarah Nabi. Bara isteri beliau saleh apa cik tu kurang baru. Kalau kita baca sejarah ba'a Nabi ba isteri banyak. Kena bapak-bapak kan bisa tu sejarahnya baca. Tapi ambo pernah bertanya ke orang toke taranak nya menggali jawi jo ka bawa tu bininya ampe ba rasionya mamankan istri ampe kopak je. Kalau ibu masing-masing istri itu kawa aniang saja. Jangan dijawab je. Sanjatu awak aniang je. Lekan amonyo dindin jo tangan tu aniang saja. Dan dia awak dia lalu aja. Jadi apa? Kok kau bini banyak? Jan kaum muslimin dilawan bini itu kalau berang. Aniang itu. Tu didukun cucu kelaman. Ya kan? Ada bisi engkau cucu tu. Kau nak doang goyang lah dan tinggal nenek yang Jadi perlu sejarah Nabi diulang. Nabi mangko diserak mi'ratkan di Allah ko latar belakang sejarahnya. Kan perlu kita ulang tu. Tidak memperingati hari ulang Isra Mi'raj. Tidak perlu diperingati. Dan disuruh mangana tu dek Nabi mainge mati. Sebab hilang serakalo kelezatan lain namu apa? Tanah kabun sawitnya 300.000 hektar. Semua je tanah Pak Prabowo. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Tu. Tapi kalau malaikat maut lah tiba, nyo ndak acuh aja itu tu dah. Atu mangko hilang kelezatan hidup di dunia dengan datangnya kematian. Sedangkan kita belum mencoba dan pasti akan mencoba. Ada nak orang lah sakit kareh pak, alu mati lah do sakit kareh selalu lah komplikasi sakitnya. Ada nak nyoba pitarut. Ya kan? Baiko kalau mati dan alih rumah ko ke dekat kubur dan aja. Dia dah. Boleh hari raya naik aja dan ke sana aja. Tak ada pak. Kalau mati putus hubungan dunia ini. Itu dia. Nan disuruh di Allah itu, disuruh di Nabi itu banyak-banyaklah mainge. Jangan dibalian pak. Ada orang mencinta mati. Sawit murah nan di Bali mahal, lado di Pianggang, ayam pencarak talu bini di larian orang. Mati yang salah adalah ya Allah, tu tak boleh. Kalau bini di larian orang, bini saya jelek jadi cari je. Tu jalan keluarnya, letak dengar dapat tu. Iko baca cari je bini hilang baca kak lo je orang tu. Kan? Tak perlu dah. Kaum muslimin, bapak-bapak, Nabi itu kebetulan memang ketika dibawa ke langit itu di Allah di bulan Rajab ke. Namanya Isra Mi'raj. Itu beda tu pak. Kalau Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Bahasa piamannya Isra horizontal, Mi'raj vertikal. Iya kan? Sebabnya Nabi ko dapat musibah barek. Musibah barek yang pertama, bahan makanan dak amu kafir Quraisy menjual ke orang Islam lah. Istilah kininya embargo ekonomi sehingga umat Islam yang masih jumlahnya sedikit tapaso mabui kulit sepatu bekas sampai lunak itu nanti makan. Rasanya lu nape awak musibah serupa itu deh. Jadi Nabi lebih sedih melihat musibah yang menimpa umatnya ketimbang musibah yang menimpa dirinya. Itu kelebihan Nabi itu dari awak. Iya kan? Awak kan diri awak diutamakan dulu, baru orang. Nabi enggak.
tambah musibah untuk diri beliau. Siapa? Istri beliau Ibu Khadijah rahimahullah meninggal. Sedangkan Ibu Khadijah tu kaum muslimin secara lahiriah itu tulang pinggang dek Nabi. Sebab itu nyo kayo dananyo, aratonyo, pitihnya, nyo abihan sadonyo untuk membantu suaminya berdakwah. Kalau kita cari ibu-ibu Khadijah kini nangka mengganti Khadijah dulu tu jauh panggang dari api. Khadijah nang kini ko pitih lakinya siapa dia. Malah kadang-kadang kalau baragi suaminya kau dun sanaknya nyo ibu pabini selah diang tu je. Sulit mencari wanita yang seperti Khadijah. Iya kan? Ketika Nabi mulai pertama dilantik menjadi rasul, hanya kalau nikah Ibu Khadijah tu, dia jadi rasul umur 40-an. Iya kan? Nikah Ibu Khadijah umur 25. Jadi nam bujang-bujang bacalah sejarah Nabi ko balik. Tak umur bara Nabi babini? Aku banyak nak bujang kini lah 39 umur lunyo bini ni. Babini umur 40 halun tamai anak sedih lewat mati. Baca sejarah Nabi ko supaya bisa kita tiru sadonya. Ambolah biar capek lah 24 sangat pak. 24 sangat kan capek dari Nabi setengah tahun tu. Iya kan? Umur 49 ambolah berminantu. Alun selesai pensiun lah berminantu lah sudah. Aku lah pensiun 10 tahun anak adojo lah buah salik lo dapat. Ini bapak-bapak. Badal lah mama batuak lah panjang angok lah sasak gaji nak sekadang sehari lah. Muka lah cotaruan bawa. Minantu lu nya dapat lah. Itu kalau tak lambek babi. Ada ngalah kecek dan kau nak bujang-bujang. Anak kalian tunggu le hari acok kampung gini.